Saat ini saya sedang bersama Ustadz Dadang Fahmi selaku Ketua Tim Siasah PD Persis Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, lumayan capek juga. Alhamdulillah. Ustadz, apa nih tujuan dari kegiatan roadshow Siasah ini? Oke, yang pokok sebetulnya roadshow yang di belakang ini di player itu sesuai dengan tagline-nya di bawah itu mengawal rekomendasi dari PP Persis untuk pileg khususnya pemilihan legislatif, sehingga diharapkan rekom PP Persis ini bisa tersosialisasi dan mudah-mudahan targetnya itu adalah bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dinamika yang ada di masing-masing dapil dan masing-masing daerah. Baik, Ustadz, apa nih yang melatar belakangi rekomendasi kepada setiap caleg? Ya, ini memang tidak lepas dari proses yang sangat panjang ya dari PP Persis. Sebetulnya posisi PD Persis adalah dalam rangka melaksanakan apa yang sudah digulirkan oleh PP Persis dari sejak Maret sampai ke tingkat keputusan pada tanggal 24 Desember yaitu penandatanganan fakta integritas itu. Jadi memang ini sebetulnya bottom up dari bawah, PP mengeluarkan surat untuk bisa disosialisasi ke PC tentang siapa saja yang akan terjun di dunia politik, baik itu anggota, simpatisan, termasuk juga mungkin orang yang di luar Persis tapi dia punya komitmen kepada Persis. Nah, sehingga posisi PD memfasilitasi semua anggota termasuk di PC-PC, kebetulan di Bandung Barat itu ada 12 pimpinan cabang. Kemudian kita mengajukan berdasarkan dari PC-PC ataupun dari personal yang mengajukan ke PD, dan nanti ada proses di PP sampai kemudian ada sidang pleno yang tanggal 7 Desember itu, kemudian terakhir penandatanganan fakta integritas. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah proses panjang di Jamiah, bukan tiba-tiba kita memutuskan ada indikator-indikator dan bukan karena faktor kepentingan personal, tapi lebih kepada bagaimana Jamiah ini memfasilitasi potensi yang ada dengan tujuan mudah-mudahan dengan adanya saudara-saudara kita yang terjun dari politik itu paling tidak bisa membangun kemaslahatan dan memberikan kebermanfaatan untuk dakwah Jamiah ke depan dalam konteks melalui wasilah politik ini. Baik Ustadz. Lalu Ustadz, bagaimana nih tantangan siasah di KBB ini? Wah, lumayan. Ini dinamikanya juga lumayan ya, karena kan contoh misalnya ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang kebetulan tidak direkom, ada yang juga kemudian mungkin mereka terlambat menerima informasi bahwa ternyata ada proses perekoman. Ya ada dinamika lah, tapi walaupun tidak tidak sampai mereka itu marah-marah sumpah serapah, nggak ada, alhamdulillah kan gitu ya. Mereka cukup bisa memahami, mengerti kan gitu. Yang kedua, ini juga mudah-mudahan jadi ukuran bagi kita untuk mungkin pasca pemilu 2024 ke depan. Sehingga saya mengambil evaluasi misalnya ya, maka menjadi penting mungkin ke depan untuk Jamiah betul-betul dipersiapkan untuk madrasah siasah ke depan, supaya tidak tiba-tiba seperti ini. Karena ternyata potensinya ada, tetapi kalau terlalu waktunya mepet, mendadak kan gitu, dan terjebak euforia juga kan gitu, sehingga kita sulit juga mendeteksi kemampuan, kapasitas, potensi dari para anggota yang ketika mereka tuh mau nyalon. Nah, sehingga paling tidak bisa meminimalisir konflik dan segala macam kan gitu. Jadi ya luar biasa lah memeras pikiran, memeras emosi kan gitu. Tapi mau tidak mau posisi kita sebagai struktur di Jamiah ya harus memfasilitasi itu sesuai dengan aturan yang ada. Walaupun sekali lagi mungkin ada beberapa di antara kita yang mungkin karena ketidakpahaman kemudian memberikan komentar-komentar yang kadang-kadang mungkin sesuai dengan kemampuan informasi yang didapat, padahal misalnya tidak seperti itu. Sekali lagi ini ada proses, bukan keputusan tiba-tiba, dan sekali lagi ini adalah sebuah upaya dari kita untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang kebetulan punya motivasi, punya keinginan yang kuat untuk terjun di dunia politik. Dan kita tetap membuat teguh bahwa mudah-mudahan politik kita ini adalah
jalan dakwah kita untuk Jamiah Persatuan Islam. Baik Ustadz, lalu apa nih konsekuensi bagi jamaah yang tidak memilih caleg yang sudah direkomendasikan oleh PD Persis? Ya, kan ada konsekuensi ketika kita jadi anggota Jamiah ya. Iya. Konsekuensi kita jadi anggota Jamiah itu adalah ketika kita masuk kan ada baiat di sana. Maka konsekuensi baiat itu adalah ketaatan kan gitu. Sekalipun mungkin apa yang diputuskan oleh Jamiah ini mungkin tidak memenuhi harapan diri mereka masing-masing sebagai anggota. Dan ini memang sangat cukup bisa dipahami, inilah dinamika tahunan, 5 tahunan tentang politik kan gitu. Saya yakin insya Allah para jamaah khususnya di Kabupaten Bandung Barat di 15 pimpinan cabang sudah cukup mafhum lah bahwa ketika pimpinan Jamiah sudah memutuskan ya suka tidak suka dengan proses ijtihadi yang dilakukan oleh pimpinan yang mungkin sekali lagi keputusan diambil ini tidak sempurna, tidak bisa memenuhi semua harapan para anggota, tapi inilah sebuah ikhtiar dari Jamiah. Mudah-mudahan jikapun ini adalah bukan yang terbaik, mudah-mudahan sekali lagi prosesnya tidak melanggar aturan sampai keluar rekom yang harus diputuskan. Saya paling mengingatkan di peta politik 2024 itu, sehingga saya menekankan politik jangan sampai politik yang sesaat itu jangan sampai merusak hati dan pikiran setiap saat. Aktivitas kita berjamiah bukan hanya politik, cukup banyak. Sekali lagi, politik yang sesaat ini jangan sampai merusak hati dan pikiran setiap saat. Maka yang harus dipikirkan apa? Harus dipikirkan adalah 2 hal dalam jamiah. Dan itu harus dijaga oleh kita semua. 1, soliditas jamiah. Tetap itu jadi prioritas kita agar jangan sampai politik yang ada mengganggu kesolidan kita di jamiah. Yang kedua, kewajiban kita sebagai anggota jamiah adalah menjaga keutuhan jamiah. Jamiah ini harus tetap utuh sekalipun ada dinamika dalam berpolitik. Sehingga saya berharap para anggota khususnya untuk bijak dan jernih mensikapi dinamika politik ini. Yang pernah saya sampaikan paling tidak 3 hal. Cerdas secara intelektual, menyaring berita dengan baik, banyak bacaan, dinamikanya dipelajari dengan jernih dan bijak. Yang kedua, cerdas secara emosional. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah kemudian direcoki oleh hal yang tidak penting, sehingga di antara kita saling bermusuhan, saling caci maki. Gitu. Yang ketiga, cerdas secara spiritual. Jadikan momen politik ini, hingar-bingar politik ini adalah sebagai media untuk kita berkontribusi amal soleh. Bahkan bila perlu, mudah-mudahan dinamika politik ini menjadi jalan untuk kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Memberikan kemaslahatan, memberikan kebermanfaatan. Paling itu dari saya tentang dinamika politik hari ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Anissa Nurlatifah beserta segenap kru yang bertugas melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.